yang kebetulan sekali arahnya ke atas. Maka kita tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mematangkan pohon ini. Cara membuat keringan adalah kita potong sesuai keinginan kita. Misalnya keringan yang ada cabangnya kita bikin di sini. Nah, selanjutnya adalah kita pakai alat ini yang disebut, orang menyebutnya catok atau krekut atau apapun, karena tidak ada nama yang pasti di sini dalam alat ini. Adanya ya bahasa Jepang, saya kurang tahu. Kita bikin seolah-olah dulu pohon ini masih tinggi sekali, ada kelangsungan hidup yang sangat tinggi, tetapi karena mungkin ada fenomena alam, tersambar petir atau mungkin angin ribut, akhirnya patah dan membuat puncak mahkota baru. Karena ini adalah nanti jadikan top mahkota, maka jangan sampai keringan ini terlalu dekat dengan cabang ini, karena bisa menghambat nutrisi yang akan disalurkan ke top mahkota dan bisa jadi pohon yang paling atas ini nanti akan mati. Maka cukup sekelilingnya saja. Tetapi kalau mau bikin keringan sampai sini boleh, karena alur makanan masih ada alurnya, ke sini ke sini ke sini, ke kanan ke kiri ke belakang masih ada semua. Kita hilangkan semua kulit pohon, bahkan kita kerok sampai benar-benar ketika kita pegang ini tidak basah lagi, karena basah itu adalah sisa kambium, nanti bisa menutup lagi dari luka yang kita bikin. Nah, proses jin ini tidak perlu terlalu didramatisir sehingga menjadi alur-alur atau apa. Karena apa? Karena itu nantinya kalau kita tidak terlalu pandai dalam ngejin, justru malah membuat jejak tangan manusia di situ. Bonsai ini adalah sebagai bonsai yang sempurna, itu sebaiknya nanti kalau jadi itu seolah-olah tanpa sentuhan tangan manusia, seperti pohon di alamnya, seperti itu. Bikin sedikit meruncing supaya ada kesan patah. Ketika pohon di alam terlalu tinggi, terkena angin sehingga patah, itu pasti bekasnya adalah runcing, atau pasti ada runcing-runcingnya di situ. Nah, seiring nanti usia pohon ini, tentu kayunya akan lapuk sendiri, akan korosi sendiri, maka kesan alamnya akan muncul dengan sendirinya tanpa kita harus membuat. Karena jin-jinan atau keringan pada setiap pohon itu berbeda karakter. Ada keringan di pohon sinensis, ada keringan di pohon asem, ada keringan di pohon ulmus. Setiap keringan tentu tidak bisa disamakan bentuknya. Ada keringan karena dimakan rayap, ada keringan karena terbakar, ada keringan karena patah kena angin, ada keringan karena tersambar petir. Semua memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi ketika kita ingin membuat konsep keringan, kita tentukan dulu konsepnya. Konsepnya pohon ini seolah-olah kenapa. Jadi tentu tidak sama hasilnya. Orang juga akan membaca kesan yang berbeda-beda. Oh, ini karena kena angin, oh ini karena apa, gitu, seperti itu. Keringan di sini, maka membuat cabang ini sudah menjadi kesannya adalah anatomis dengan pohonnya. Karena batang pohon di atasnya ini sekian, lalu cabang sekian, dan topnya kan ini, maka ini sudah layak menjadi top. Artinya kalau sudah layak berarti sudah anatomis, sudah saatnya kita kurangi atau kita potong. Kenapa potongnya di sini? Karena saya menginginkan cabang ini dan cabang ini. Cabang ini sebagai penerus topnya, nanti kita potong lagi di sini. Dan ini menjadi cabang dari top. Maka nanti diharapkan di sini akan tumbuh dan menjadi rimbun di sini, dan puncak dari pohon ini nanti hanya segini. Ini juga sudah anatomis, maka kita bisa potong di sini. Kalau ini sama ini belum, kita masih akan mengejar proporsinya, proporsi cabang dan proporsi ranting seberapa. Nah, nanti kita akan arahkan dulu dengan kawan. Saya
saya amati ini memotong gerak dari cabang, jadi tidak kelihatan pangkalnya, maka ini ternyata malah mengganggu. Akan saya potong saja supaya lebih terlihat arah dari percabangan tersebut. Nah, akan lebih kelihatan arah cabangnya kemana. Selanjutnya kita ajari pohon ini untuk ke media yang lebih kecil tapi lebih subur, supaya akarnya dia akan lebih menyatu atau lebih ngempal atau lebih kecil tapi dia penuh dengan serabut, sehingga ketika nanti kita press, pohon ini menjadi pohon yang sangat kuat dan subur yang tidak memerlukan tempat begitu lebar. Kita lihat perakarannya. Sebenarnya tadi tahap awal adalah melihat sejauh mana jumlah akar, tetapi karena pohon ini sudah kira-kira 1 tahun di dalam polybag, maka saya memastikan kalau akarnya sudah banyak. Banyak sekali akar serabutnya. Untuk membersihkan tanah-tanah di dalam akar, kita menggunakan alat ini, miniatur garu, supaya akar serabutnya masih terlindungi tetapi tanah akan rontok karena kita akan ganti media tanah ini menjadi tanah yang lebih subur. Selanjutnya kita akan kurangi akarnya. Untuk apa? Untuk keseimbangan hidup si pohon, karena di atasnya tadi kita potongi daunnya, kita potongi cabang dan rantingnya, maka kita potongi juga sedikit akarnya, karena yang kita potong di atas tadi juga sedikit-sedikit, maka akar di bawah kita akan potongi sedikit serabutnya untuk keseimbangan hidup. Kita melihat ada 2 akar di sini. Yang ini ternyata nanti akan mengganggu ketika kita tanam. Maka sebaiknya juga kita kurangi. Pohon tetean ini memiliki kayu yang cukup keras, teman-teman. Itu masih kecil, sering saya pakai untuk membuat ketapel. Masih ada 1 akar lagi yang ini nanti mengganggu kalau kita taruh di dalam pot, maka kita akan potong. Seperti yang saya bilang tadi, sangat keras, maka kita gunakan gergaji. Kita gunakan pot plastik dulu. Karena apa? Karena pohon ini belum sempurna menjadi bonsai. Banyak teman-teman yang tergesa-gesa untuk menggunakan pot ceper, menggunakan pot keramik, sementara pohon ini sebenarnya belum siap untuk dipres. Maka cukup pohon ini menjadi sebuah media untuk mengajari pohon ini memerlukan media tanam atau pot yang kecil tetapi nutrisinya kita banyakkan. Kita lihat di sini banyak sekali lubang. Ini jangan sampai tertutup. Karena apa? Ini untuk lubang air ketika nanti kita sirami. Maka kalau biasanya saya tutup tanah tipis-tipis. Supaya apa? Tanah ini tidak terlalu menghambat lubang, tetapi nutrisi pada pohon ini juga tidak terlalu kencang untuk hilang dari pot ketika kita sirami atau dapat curah hujan yang sangat besar, juga masih tersimpan di tanah ini nutrisinya. Yang kedua, saya gunakan pupuk kandang. Nah, pupuk kandang yang sudah jadi, sudah matang itu seperti ini. Sudah seperti tanah. Ini adalah embek atau kotoran kambing. Kalau sudah jadi, ciri-cirinya adalah tangan kita pegang di sini, ini dingin. Tetapi kalau masih hangat, itu belum menjadi pupuk. Itu malah bahaya kalau dipakai untuk tanaman. Yang kedua, ini mawur atau porus. Jadi tidak menggumpal. Artinya ketika kadar air ada di sini, ini pasti airnya tuntas, tidak tergenang, yang menyebabkan pembusukan akar seperti ini. Terus kalau ini didiamkan, ini akan tumbuh rumput. Berarti pupuk ini sudah siap kita pakai.
biasanya saya saf-saf ya. Jadi tadi yang lapisan pertama adalah tanah, fungsinya untuk tetap menampung nutrisi ketika disirami atau kena hujan, tidak langsung bablas melalui lubang. Yang kedua, sedikit pupuk kandang. Yang ketiga, ini biasanya saya seperti ini. Daun dari pohon itu kita masukkan. Karena apa? Karena nutrisi terbaik dari pohon adalah dari pohon itu sendiri. Kalau pohon tetean, kita kasih daunnya tetean. Kalau pohon serut, kita kasih daunnya serut. Ini adalah kebiasaan saya yang saya lakukan sudah bertahun-tahun dan pohonnya subur-subur. Tetapi jangan sampai langsung mengenai akar. Karena apa? Karena daun ini belum terfermentasi. Jadi nanti masih panas. Maka yang pertama jangan banyak-banyak. Yang kedua jangan langsung kena akar. Jadi lapisan pertama tanah, yang kedua itu, lalu tak kasih daun. Lalu selanjutnya adalah pupuk kandang lagi, supaya membantu fermentasi atau pembusukan daun tersebut. Nah, daunnya jangan sampai terlihat ya, sampai tertutup semua daun, supaya tidak menyentuh akar. Nanti akar akan menyentuh daun tersebut ketika daun sudah menjadi pupuk atau sudah terfermentasi secara alami. Selanjutnya adalah kita gunakan pasir sungai. Kenapa? Karena pasir sungai ini juga nutrisinya bagus. Contoh sederhana, ketika kita berjalan-jalan di pinggir sungai, maka pasir sungai yang terdampar di pinggiran-pinggiran sungai selalu ditumbuhi dengan rumput atau sayur mayur dari bekas biji-bijian manusia yang terhanyut di sungai. Selanjutnya kita tanam pohon ini. Jangan lupa pada posisi awal tadi, seperti ini. Maka kita bisa ikat menggunakan kawat dari sini ke sini supaya pohon ini benar-benar anteng dulu sampai akarnya kuat untuk berdiri sendiri. Selanjutnya kita bersihkan batangnya menggunakan sikat gigi bekas. Fungsinya satu, untuk menghilangkan bakteri-bakteri dari tanah atau yang tadi kita pakai supaya tidak menempel pada kulit sehingga menyebabkan pembusukan. Yang kedua adalah menghilangkan ketika ada jamur-jamur pada pohon. Yang ketiga adalah ini sekalian sebagai penyiram, karena ketika langsung kita guyur menggunakan air yang besar itu justru malah nanti menghilangkan media. Jadi tahapan ini penting sebenarnya untuk pembersihan, juga untuk memperlihatkan karakter si pohon ini. Masih ada kesempatan jika nanti kita memiliki kesalahan, misalnya salah posisi, salah gerak, salah bentuk. Di sini sebagai pengamatan juga, karena terus jadi terlihat gerak dasarnya lebih nampak lagi, bisa masih kita reposisi ulang. Tahap terakhir adalah finishing atau kita amati. Yang pertama, kalau akarnya ini terlalu kecil, maka mustahil sekali dengan pohon miring seperti ini bisa tumbuh. Tentu dia akan tumbang dan menjadi gerakannya cascade. Tetapi kenapa ini kita bikin gerak seperti ini? Karena perakaran kokoh, teman-teman. Dari sini ke sini kokoh, dan di sini ada lubang. Ini menampakkan kalau ini seperti rungkat, apa bahasa Indonesia ini, rungkat ya. Jadi seperti akar yang mau tercabut, karena kemiringan pohon ini membawa beban yang sangat berat. Tetapi pohon ini tidak jadi tumbang. Karena apa? Karena di sini mati, teman-teman. Kalau di sini hidup, besar sekali ini cabang dan batang-batang dan cabang di sini, tentu pohon ini positif, dia akan tumbang. Tetapi tidak jadi karena yang tumbuh adalah yang lebih kecil di atasnya. Selanjutnya kita finishing. Nanti pohon ini hanya seperti segini mahkotanya, segini terus ke atas sampai di sini topnya. Nah, ini belum anatomis, maka belum kita potongi. Jadinya seperti ini, seperti tabung. Sekarang kita pengecekan terhadap dimensi ruang. Kalau tadi adalah peletakan cabang, ini disebut komposisi cabang. Sekarang dimensi ruang. Di sini
permainan ruang kosong dan ruang isi. Ini kosong contohnya. Tetapi ketika kita tarik garis lurus, seret, ada ini sebagai background. Kita tarik garis lurus dari sini kosong ke sini, tap, ada ini nanti sebagai background. Jadi sebenarnya ruang kosong ini akan terisi ini. Tetapi di sini ada ruang kosong untuk pembentukan dimensi bahwa pohon ini adalah 3 dimensi. Terus di sini kita cek lagi sela-sela nanti akan tertutup ranting. Di sini ada ini backingannya, di sini ada kosong yang sangat panjang. Tetapi ketika kita tarik garis lurus, tek, ada ini nanti sebagai backupannya, sebagai apa, pengisi ruang kosong. Di bawahnya juga ada, nanti kita turunkan lagi. Dan di sini juga ada untuk background paling bawah. Sampai di atas kita cek lagi. Di sini ada ruang kosong yang sangat panjang. Kenapa? Karena tidak ada titik tumbuh sama sekali di sini. Dari sini sampai sini tidak ada titik tumbuh ke sebelah sini atau sebelah kanan. Tetapi tidak perlu khawatir karena di sini memiliki daya tarik yang luar biasa, bahwa dulunya ini adalah cabang yang mati. Jadi cukup mengisi dari kekosongan ini. Maka ruang kosong hanya segini ini sangat wajar karena nanti di sini tumbuh perantingan. Di sini juga ada background di sini, lalu ini juga ada ini di atas, nanti di sini kosong tetapi terisi oleh belakang dan ini sampai di atasnya, dan ruang kosong ruang isi sepertinya sudah cukup. Maka dari itu kita selesai, nanti pohon ini kita teduhkan selama paling tidak 3 hari. Setelah itu kita kenakan sinar matahari pagi karena sudah ada akarnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita akan ketemu di video-video yang akan datang. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa bahwa keterbatasan adalah sumber dari kreativitas. Jadi jangan pernah takut dengan keterbatasan. Salam berbonsai. Iki wis wayahe kancut tani wondo, amarga kahanan saya ora cetha, aja mung jagake wong liya.